Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih teman-teman atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada malam hari ini saya akan membagikan pemahaman ya, saya tentang surat At-Takasur. Surat At-Takasur. Jadi yang pertama-tama surat At-Takasur ini tata letak di dalam kitab itu pada bagian akhir ya, termasuk surat-surat pendek. Ya, termasuk surat-surat pendek setelah Al-Qari'ah. Ya, kalau kita lihat di sini setelah Al-Qari'ah, sebelum Al-Asr, belum surat Wal Asri. Ya, yaitu ayat 102. Jadi peletakannya itu digabungkan dengan kelompok surat-surat pendek atau bagian akhir dari sebuah kitab. Namun dalam proses turunnya, kontekstualnya, surat At-Takasur ini termasuk surat Makiyah. Surat Makiyah, artinya surat yang turun di periode Makiyah. Ya. Sebagai catatan bahwa surat yang turun di periode Makiyah itu sebuah periode yang dimana Islam itu belum tegak, ya, belum diakui sebagai nilai-nilai hidup di Nul Islam itu masih penawaran, bahkan sebagai sebuah sebuah ideologi baru atau pemahaman baru, Al-Quran ini masih ditentang, ya, dianggap mengganggu nilai-nilai atau pemahaman yang sudah menjadi tradisi nenek moyang bangsa Mekah atau Quraisy pada waktu itu. Surat At-Takasur ini kalau dilihat dari konteks sejarahnya, dia melukiskan sebuah kondisi tradisi dari bangsa Arab saat itu. Jadi situasinya seperti apa, tradisi sosial bangsa Arab itu digambarkan, salah satunya tergambar dalam surat At-Takasur itu. Jadi nanti surat-surat pendek itu banyak menggambarkan kondisi asli budaya, sosial budaya dari bangsa Arab yang dihadapi Nabi Muhammad. Gitu. Jadi ada humazah misalnya, itu menekankan bahwa di dalam bangsa Arab itu tradisinya adalah mengumpulkan harta. Gitu. Kalau At-Takasur ini poin pentingnya adalah kompetisi atau persaingan antar individu maupun kelompok. Gitu. Jadi hidupnya adalah persaingan. Gitu. Namun tidak lupa juga bahwa walaupun ini berkaitan dengan kaum Quraisy pada waktu itu, gitu, secara umum juga dialami oleh masyarakat kita juga, gitu, yang di luar Quraisy. Gitu. Jadi budaya kasur ini juga menjadi sebuah penyakit dari semua umat manusia nantinya, gitu ya. Jadi menggambarkan bagaimana sih manusia itu kalau lepas dengan nilai-nilai Al-Quran itu dia akan terjebak dalam kehidupan At-Takasur. Baik, sebagai awal saya rasa cukup, kita langsung masuk ke surat At-Takasur. Surat At-Takasur ayat 1 dibuka dengan kalimat Al-Hakumut Takasur. Al-Hakumut Takasur. Nah,
Di sini susunan kalimatnya kita lihat pokok kalimatnya atau subjeknya itu justru diletakkan di belakang. Subjeknya itu atakasur, bukan al-hakum. Ya, atakasur itu subjeknya. Dari segi sastra, kalimat ini mau mengambil persamaan suaranya akhiran ro. Ya, atakasur, nanti ayat keduanya juga berakhiran ro, gitu ya. Hatta surtumul makobir, gitu. Nah, itu kan berakhiran ro. Jadi dua kalimat ini mengambil akhiran ro. Atakasur, saya mulai dulu dari yang belakang, ya, dari subjeknya. Jadi atakasur ini asal katanya dari kasaro, ya, huruf kaf, sa, ro. Ya, 3 huruf pokoknya kasaro, yang artinya itu banyak. Artinya itu banyak. Nah, dengan tambahan ta, ya, imbuhan ta, kasaro, ta. Nah, dengan imbuhan ta di sini ada alif. Setelah kaf itu ada alif, maka itu huruf, ya. Nah, itu menunjukkan dia sesuatu yang mempunyai objek dan ada saling, ada makna saling, gitu ya. Jadi alif tambahannya itu yang diselipkan pada tengah-tengah itu menunjukkan kata saling. Jadi saling memperbanyak, saling memperbanyak. Nah, ini ada al, ya. Jadi dia ini kata benda, sebuah keadaan atau hal, ya, sebuah ambisi saling memperbanyak. Kalau di terjemahan umum kan diartikan bermegah-megahan. Jadi di sini ini sebenarnya ada mengandung makna dia saling itu adalah kompetisi, ya, sebuah kehidupan kompetisi, itu saling. Jadi antara satu dengan yang lain itu tidak mau kalah, ya, dalam segala hal, banyak-banyak atau berlimpah-berlimpahan, gitu. Persaingan, kompetisi, kekayaan, ya, kekuatan, ya, kemegahan, gitu ya. Itu dari kata takasur. Nah, kemudian predikatnya, ya, atau fiilnya, kata kerjanya al-hakum. Al-hakum. Dari kata al-ha. Al-ha ini dari 3 huruf pokoknya itu lahun. Lahun, ya. Lahun itu senda gurau atau hiburan. Lahun tapi hiburan. Nah, karena di sini nanti ada imbuhan alif, ya, jadi polanya itu af'alu, polanya itu tambahan 1 alif, af'alu, af'ala yaqulu, ya. Alha menjadi dia mempunyai objek, ya, mempunyai objek. Jadi al-hakum itu jadi membuat sesuatu menjadi terhibur, ya. Jadi ada objeknya yang menghibur. Jadi ini saya contohkan gini. Misalnya yang tidak berobjek itu saya makan, gitu ya. Saya makan. Maka subjek itu yang melakukan makan. Subjek yang melakukan makan. Tapi kalau ditambahkan 1 alif, ya, 1 alif menjadi dalam bahasa Indonesianya menjadi memakankan. Memakankan. Jadi yang makan bukan saya, tapi orang lain. Saya beri makan. Nah, itu fungsi dari alif tambahan, ya. Atau 3 huruf tambah 1, al-af'ala atau al-af'ala. Nah, begitu juga di sini al-ha, ya, al-ha, lam, ha, ya. Al-ha kum, objeknya kum, kalian, gitu ya. Jadi at-takasur membuat
kalian menjadi terhibur, ya, atau terlena, gitu. Jadi sendaguro ini makna ini kalau misalnya kita artikan ini seperti ini ya, misalnya kita ini punya sebuah tujuan, katakanlah secara sederhananya gini ya, saya disuruh orang tua saya untuk membeli sesuatu ke warung. Nah, beli minyak tawon ke warung. Nah, itu tujuan jelas. Di tengah jalan, saya tergoda melihat sesuatu, misalnya ada ada pameran gitu ya, gitu. Atau ada topeng monyet gitu. Nah, akhirnya saya berhenti, saya melihat. Gitu. Nah, hiburan yang mengalihkan perhatian itu, nah itu yang disebut alhakum, alha. Entertain atau sesuatu yang menyenangkan, yang mengalihkan kita dari tujuan semula. Nah, jadi di sini at-takasur, ya, sebuah sifat atau hal kompetisi itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, ya, menghibur dia, ya, berkompetisi itu menyenangkan, ya, menghibur dia, dan kita menjadi kecanduan, sehingga nggak bisa keluar atau kita nggak bisa berhenti dari keadaan itu. Dan keadaan itu mengalihkan kita dari tujuan hidup kita yang sebenarnya di dunia ini. Akhirnya kita lupa dengan tujuan utama. Nah, jadi al-hakum di sini, al-ha atau diterjemahkan di Departemen Agama itu jadikan melalaikan sesuatu, ya, kita ini berkompetisi ingin memenangkan sesuatu kehidupan. Yang dimaksud adalah menang harta, jabatan, kekuatan, ya, kemewahan, kemegahan, ya, gitu. Dan sesuatu itu membangkitkan, kalau orang sekarang bilangnya adrenalin. Begitu kita berhasil, membuat kita itu ingin mengulanginya lagi, ingin berhasil lagi. Begitu kita nanti disaingi orang, maka kita itu lebih bersemangat lagi untuk menaklukkan orang lain. Nah, akhirnya kita lupa atau lalai pada tujuan utama hidup. Nah, kemudian ayat keduanya, hatta zurtumul makobir. Ya, hatta itu hingga. Jadi ada satu titik akhir, ya, yang dicapai. Zurtum itu dari kata ziarah, ya, ziarah itu artinya mengunjungi, ya, atau mendatangi. Hingga kalian mengunjungi atau mendatangi al-makobir, ya. Kobir itu kuburan atau sesuatu yang terpendam. Makobir itu tempat untuk memendam sesuatu, ya, misalnya orang mati itu dipendam di dalam tanah. Makobir artinya kuburan, tempat memendam sesuatu. Maknanya yang dimaksud adalah memang kuburan. Jadi kuburan ini bentuknya jamak. Hingga kalian mendatangi atau mencapai kuburan, artinya seumur hidup kita sampai kita nanti mati, sampai kita itu menjelang masuk kubur, kita itu habis waktu kita untuk berkompetisi. Itu kalau jadi ini sambungan ayat 2 ini lanjutan dari ayat 1. Di al-hakumut takasur hatta zurtumul makobir. Jadi kita akan terus terjebak dalam kompetisi, ya, hingga sampai pada kubur. Ya. Sampai pada kubur ini nanti menggambarkan bagaimana tiba-tiba, ya, mulai kita dari kecil, remaja, kemudian tua, ya, kemudian nanti kita itu sudah akhir kehidupan kita udah mau masuk kuburan, itu sudah habis ternyata waktu kita itu untuk untuk berkompetisi, dan kita
sudah nggak bisa kembali mundur ke masa muda lagi. Gitu. Jadi semua itu sudah terlambat untuk dipahami. Gitu. Sudah nggak bisa mundur ke belakang. Tenaga sudah nggak ada. Gitu. Jadi orang kalau sudah menjelang mati itu sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu ya. Sudah di akhir perjalanan. Saya lanjut ke ayat ketiga. Kala saufa ta'lamun. Kala. Ya. Di sini penekanan sekali-kali tidak, ya. Maknanya jangan pernah seperti itu. Saufa, kelak, ta'lamun. Kalian akan mengetahui. Ya. Kalian akan merasakan apa akibatnya. Gitu. Jadi kalau kita di dunia ini hidup terjebak dalam kehidupan kompetisi, ya, dan kita itu nanti seolah-olah itu hal yang menyenangkan, ya, bisa menang terus kemudian ingin menang lagi, ingin menang lagi dan terus ingin menaik terus, jabatan ingin naik terus, harta ingin naik terus, bisnis juga ingin naik terus, selalu ingin menang. Nah, di surat di ayat ketiganya di sini itu Allah mengingatkan kala saufa ta'lamun, ya. Sekali-kali jangan, ya, jangan atau tidak, ya, jangan pernah kita itu terjebak dalam kehidupan saling berkompetisi itu. Cuma kalau saufa ta'lamun ini pengulangan, ya, pengulangan. Jadi kalau ada pengulangan, cuma kemudian jangan pernah sekali-kali, ya, saufa kelak pasti kamu akan mengetahui. Jadi kalau pengulangan itu berarti ada penekanan lagi, jadi sangat-sangat ditekankan. Kemudian ayat kelimanya, kala lau ta'lamuna ilmal yakin. Di sini juga masih menggunakan kala. Sekali-sekali jangan. Ya. Artinya jangan pernah lah kamu sampai terjebak dalam kehidupan saling berkompetisi. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Andaikan kalian memahami, mengetahui ilmu yang meyakinkan. Nah, di sini ilmu yang meyakinkan ini ya pengetahuan dari Allah yang diberikan oleh Allah. Artinya nasihat dari Allah ini 100% yakin, 100% nggak akan meleset, ya, nggak akan meleset. Apa yang dinasihatkan oleh Allah ini pasti terjadi. Sebuah ilmu yang bersumber dari Allah dan nasihat ini pasti terjadi. Pasti kalian akan mengalaminya. Gitu. Andai kata kalian membiarkan diri kalian hidup dalam kompetisi. Nah, di sini dijelaskan lagi, la taraunal jahim. Ya, sungguh kalian akan melihat jahim. Ya, jahim ini sebuah penderitaan atau kesengsaraan. Ya. Jahim itu gambarannya sesuatu yang kalau misalnya juhum itu ya, juhum, kalau kata dasarnya juhum itu misalnya seseorang di depan harimau mau diterkam harimau. Ya, kengerian mukanya harimau yang mau menerkam manusia itu namanya jahim, juhum. Atau api yang menyala-nyala, yang mau membakar kita yang di hadapan kita, nah itu jahim. Jadi api yang menyala-nyala yang akan melahap di hadapannya, itu jahim. Jadi kita akan melihat sebuah gambaran penderitaan yang membelalakkan mata kita. Membelalakkan mata kita, penderitaan yang ketika kita ini sudah menghabiskan masa usia mulai dari remaja, mulai dari anak-anak remaja, kemudian sampai dewasa, ya, menikah, punya anak, punya cucu, sampai hari tua, gitu ya. Ternyata waktu kita tuh habis hanya untuk berkompetisi, ya, mencari uang supaya banyak, supaya bisa memenangkan bisnis,
jabatan, mulai dari jabatan terendah karirnya dihabiskan lagi, usaha lagi, meningkat lagi karirnya sampai menjabat yang tertinggi. Gitu. Nah, terus lihat saudaranya sukses, kita juga ingin lebih sukses lagi. Gitu. Jadi waktu itu habis untuk bersaing dengan orang lain. Nah, pada akhir perjalanan hidup manusia akan menyesali kehidupannya. Ya. Dia akan melihat sebuah pemandangan yang perjalanan hidup yang sia-sia. Tiba-tiba dia harus meninggalkan dunia ini, masuk kepada kehidupan yang akhirat, kehidupan yang baru. Gitu. Jadi kehidupan yang melalaikan, ya, tanpa makna, kemudian disesali, tidak bisa diulang. Nanti dalam sebuah hadis dikatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat ke orang lain. Jadi waktunya dia mungkin habis untuk sesuatu menggapai ambisinya. Ya. Jadi di sini, kalaupun sekarang ya, ini menggambarkan Quraisy itu seperti itu, sengitnya kompetisi dagang, ya, kompetisi suku, kompetisi kekayaan, ya, keturunan. Itu sengit sekali, memang tradisi, ya, saling mengalahkan itu tradisi di sana. Nah, kita juga mungkin peringatan bagi kita juga. Kita mungkin juga jangan-jangan terjebak juga ke dalam kehidupan persaingan, sehingga pikiran kita, tenaga kita, semua imajinasi kita habiskan untuk bersaing, ya, atau tidak mau kalah dengan orang lain, sehingga lupa sebenarnya tujuan hidup itu apa. Dan nanti lataraunal jahim di akhir menjelang masuk kuburan, ya, ketika tenaga sudah nggak bisa diulang lagi, usia nggak bisa diulang lagi, kita hanya tinggal menyesali. Dan itu kan juga menjadi penyakit juga sekarang di dunia modern. Banyak orang akhirnya sudah punya harta, jabatan sudah tinggi, akhirnya dia itu bingung, terus mau ngapain dengan harta ini. Akhirnya dia masuk ke hutan, pengen hidup yang alami, pengen hidup yang natural, gitu. Dia bilang pengen pengen bebas finansial, ya, gitu, bebas finansial. Ini sedikit cerita ya, mungkin bisa menambah penghargaan kita terhadap surat ini. Jadi kadang-kadang orang yang kaya itu melihat orang yang biasa, misalnya petani atau di desa orang-orang biasa saja, pulang dari petani, berkumpul sama keluarga, ketemu anak-anaknya, tanpa beban, biasa. Tapi nggak kaya. Nah, kemudian ada orang modern, pendidikannya tinggi, menguasai ilmu manajemen. Nah, dia memberi saran, gitu. Wah, ini usahamu ini coba di manajemen yang bagus, gitu. Nah, nanti manajemen yang bagus, kalau sudah jalan nanti rekrut orang supaya bisa berjalan sendiri, gitu. Nah, kemudian nanti sudah bisa maju, buka cabang, rekrut lagi manajer, gitu. Nah, pokoknya sampai kita ini bebas finansial, uang yang mencari kita, bukan kita yang cari uang, tapi uang yang mendatangi kita. Nah, dia gambarkan seperti itu. Nah, kemudian si petani itu, nah terus kalau sudah misalnya berhasil nih, kita nih udah uang itu datang mencari kita, itu udah bebas finansial, terus supaya apa? Ya supaya enak, kita bisa santai-santai aja, bisa ketemu keluarga di rumah, bisa ngopi santai, gitu. Loh, kalau cuman bisa ngopi, makan, kumpul sama keluarga, sekarang kan udah saya, gitu. Ngapain saya lama-lama harus membangun perusahaan saya 20 tahun ke depan nanti sehingga bisa bebas finansial, gitu. Padahal ujung-ujungnya supaya bisa punya waktu luang. Sekarang aja saya sudah punya waktu luang, saya habis bertani, pulang ke rumah, kumpul sama keluarga, gitu. Yang orang-orang nggak bisa kumpul sama keluarga.
Nah, itu kan kadang kita ini kehilangan kehilangan orientasi, kehilangan tujuan utama dari hidup. Kita meningkatkan karir, meningkatkan harta, meningkatkan segalanya, gitu. Pengennya bebas finansial supaya nanti bisa santai, ketemu keluarga nggak ada tekanan, bisa kumpul sama keluarga. Nah, untuk membangun itu butuh 5 tahun, 10 tahun, sampai 20 tahun untuk merekrut orang. Ini tadi itu dijawab oleh petani itu. Wah, kalau harus 20 tahun saya bekerja keras supaya bisa bebas finansial. Nah, sekarang saja saya sudah bebas finansial. Ngapain harus 20 tahun? Itu pun kalau berhasil, kalau banyak yang gagal. Nah, lanjut ke ayat ketiganya. Cuma lataraunaha ainal yakin. Ini penekanan lagi, diulang lagi. Kemudian lataraunaha, kalian akan melihatnya ainal yakin. Ainal yakin itu mata yang benar-benar nggak salah lihat, benar-benar yakin. Jadi artinya kita itu nggak bisa mengatakan bahwa ini peristiwa ini mimpi. Ini memang benar-benar terjadi kalau sudah hari itu terjadi. Ketika masa itu telah tiba dan kita habiskan hidup kita hanya untuk bermain-main tadi, ya, kompetisi, bermain-main. Cuma lanjut ayat 8-nya, suma latus aluna yauma idzin. Kemudian kalian akan ditanya, ya. Yauma idzin pada hari itu anin naim. Anin naim. Perihal kenikmatan. Kenikmatan apa yang kalian sudah raih. Jadi di sini itu mulai perjalanan hidup kita, ya, hatta zurtumul maqabir, mulai dari persaingan kompetisi yang kita jalani hingga nanti hatta zurtumul maqabir, itu nanti menghasilkan pertanyaan akhir, apa kenikmatan yang telah kamu peroleh. Jadi pada hari itu kita tuh akan ditampakkan kehidupan kita sendiri, ya, apa kenikmatannya, apa yang kita peroleh dari hidup saling bersaing itu. Kalau menang itu nggak menghasilkan apa-apa, sebuah kebanggaan yang nggak bisa dinikmati, ya. Kalaupun kalah itu kehidupannya pun hancur. Jadi pada hari itu, jadi ayat 8 ini menggambarkan sebuah situasi kondisi ketika kita itu sudah nggak berdaya, sudah mau masuk kuburan. Kita tuh mengalami siksaan hidup di dunia karena kita nggak memanfaatkan hidup, selama kita hidup kita tidak manfaatkan. Artinya kita tuh sepanjang hayat kita itu habis waktu kita untuk kompetisi. Tiba-tiba muncul sebuah pertanyaan di depan teras kita sambil duduk-duduk, ya, menyesali nasib. Pada hari itu, yaum idzin, pada hari itu kita itu ditanya. Di sini pertanyaannya tidak disebutkan siapa yang bertanya. Jadi bisa tafsirnya adalah Allah yang bertanya, ya. Bisa tafsirnya itu melalui peristiwa itu Allah yang bertanya. Jadi kita itu melihat jalanan yang sudah kita lalui itu. Nah, kemudian di situ kita menghadapi kenyataan ainal yauma idzin anin naim. Perihal apa kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari kehidupan saling kompetisi itu, saling bermegah-megahan itu apa. Nah, itu yang digambarkan oleh Allah, kehidupan Quraisy yang selalu berkompetisi itu pada akhirnya itu menghasilkan orang-orang yang di akhir hayatnya itu dalam penyesalan, dalam siksaan neraka jahim, gitu. Jahim di dunia, gitu. Belum lagi nanti pertanggungjawaban Allah di akhirat, akan ditanya juga, gitu. Untuk apa harta yang kamu banggakan, ya, kekayaan yang kamu banggakan, itu untuk apa? Jadi itu yang sedikit yang bisa saya bagikan.
dan mungkin teman-teman nanti bisa menambahkan, mungkin ada kekeliruan juga bisa meluruskan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Merit atas pemaparan dari tema pada pertemuan minggu ini. Sudah masuk di satu diskusi. Nah, yang tadi menarik sekali dijelaskan sudah kasur itu bagaimana. Kemudian ya jangan sampai ya kita lupa karena terus-terusan berlomba-lomba tapi melupakan diri, nanti nasib kita di kubur dan di akhirat nanti. Ya boleh berlomba-lomba, teman, ya jangan terlalu berlebihan gitu. Kata Al-Hakum Takasur kan gitu. Nah, di sini menarik ya. Memang Al-Hakum Takasur itu membahasnya tentang gambaran orang yang berlebih-lebihan, kemudian bagaimana neraka jahim, kemudian nanti itu kita dipertanyakan perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Mas Merit ya. Bagaimana tata bahasanya, bagaimana urutan-urutan ayatnya, ya, saya ngikut saja. Nah, ini kalau saya lihat di surat At-Takasur ini kan dibagi jadi 1, 2, 3, 4 golongan. 1, 2, ayat 1, 2 itu satu golongan, dalam artian membahas satu topik. 1 dan 2 ini membahas tentang orang itu jangan sampai berlebih-lebihan. Dalam artian gini, nggak hanya berlebih-lebihan itu dalam artian harta aja, enggak. Tapi berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Umpamanya gini, di dalam diri ini, di dalam tubuh ini, dalam jiwa ini, itu kata Al-Ghazali itu ada 2 berperan itu, yang kita tidak bisa menghilangkannya. Ada marah dan ada nafsu. Ini kalau terlalu berlebihan, masuk kepada pola takasur tadi. Kalau terlalu berlebihan, kalau nafsu terlalu berlebihan, dia itu akan jadi orang yang terlalu zalim. Orang yang zalim pasti banyak merugikan, pertama dirinya sendiri. Kedua, banyak orang yang akan dirugikan oleh kezaliman dia. Merusak lah, itu ginilah, adalah apalah. Kalau kedua, amarah, kalau terlalu berlebihan, itu dia itu bengis, jahat, tega kepada orang. Dia dengan kebengisannya, kejahatannya, itu bisa, kalau internasional bisa menyebabkan perang dunia. Kayak Hitler tuh. Bengisnya itu gimana dia. Itu berlebihnya dia, di dalam dia itu amarahnya. Dan nafsunya juga. Sampai rakus dan sebagainya. Sehingga menyebabkan hal itu. Kalau pada diri sendiri pasti akan merugikan diri sendiri, kacau, pemikirannya banyak stres, kemudian pemikirannya pasti inginnya itu mencapai banyak hal dan menggunakan segala cara. Itu gambaran takasur. Bagaimana berlebih-lebihannya itu bahaya. Tapi kalau masih stabil ya oke-oke aja lah ya, nggak masalah. Silakan gunakan. Kalau amarah juga kalau dihilangkan ya kita nggak punya emosi ya kacau juga kita sebagai manusia. Kalau kita hawa nafsunya dihilangkan ya malah gimana hidup ini ya ada rasa nanti. Nah seperti itu. Kemudian di ayat kedua itu kan gini, dikubur kan, makobir itu. Dalam artian apa? Sebuah keburukan manusia, apapun yang diperjuangkan manusia itu, terakhir ya nanti kamu di kuburan. Nah di sini tuh ada 2 hal ya, dimana saya akan tekankan di sini. Pertama, segala keburukan manusia ini sebagai berkat bagi kita. Itu berakhir kalau kita sudah masuk di liang kubur. Itu kabar gembira bagi kita. Dalam artian apa? Kalau orang umpamanya kita sudah melakukan burukan dan sebagainya, sudah melakukan kasur dan sebagainya, mati pun ya sudah selesai. Makanya ulama dulu, ini orangnya sayang ini orangnya baik ketika dikuburkan, ya baik, jawab aja baik karena dia sudah terakhir melakukan kejahatan dan dosa, sudah masuk liang kubur. Kedua adalah menginformasikan bahwasanya dikubur nanti ada hal ya, karena di situ ada kata hatta itu banyak pilihan harfnya, banyak pilihan maknanya. Harf ada istilah harf atau harf torfia, ada harf semakna dengan ilah. Kemudian ada harf itu maknanya itu harf goyah istilahnya. Itu maknanya itu hingga atau sampai.
Kalau di KBBI istilahnya hingga dan sampai itu menunjukkan batas suatu hal dalam melakukan suatu. Kalau kita bicara batas kaki sampai perut ya batasnya kaki sampai perut. Nanti hubungannya kepala kemudian di atasnya perut nanti sudah tidak jadi pembicaraan. Mas itu jadi misteri nanti. Seperti ini tadi kayak kehidupan bagaimana batasnya kubur ya nanti kubur nantinya gimana itu masih jadi misteri, tapi masih bisa kita dalam artian pelajari dengan keilmuan gitu, tapi hal itu tetap jadi misteri. Nah di sini kata hatta itu menunjukkan batas dalam artian gini, ketika ada orang dosa melakukan burukan itu batasnya sampai kubur nanti, gak bisa kamu akan terus-terusan enak-enakan di hidup di dunia ini, ya batas saja kubur nanti. Dan seumpamanya ditanya gini, Mas gimana seumpama nih, ada orang yang berbuat dolim, dia mendirikan sebuah pelacuran, mendirikan sebuah tempat yang dimana hal itu jadikan kemaksiatan dan sebagainya. Apakah nanti di kuburan nanti ya keburukan itu, dosa-dosa itu akan terus mengalir di dirinya? Nah, di sini kalau kita lihat dari kata ini bisa dijawab berhenti dia. Yang tetap mengalir terus di dalam kubur itu ada 3, yaitu yang kebaikan-kebaikan itu, sodako, kemudian anak turun yang soleh, kemudian ya itu tadi satunya, ada 3. Tapi keburukan itu tidak ngalir, akan berhenti. Jadi dia akan mempertanggungjawabkan keburukan yang masih hidup itu. Ketika dia mati, ya sudah selesai. Karena itu tadi Allah juga menjelaskan bahwasanya dosa orang ya akan ditanggung oleh orang itu sendiri. Jadi ketika ada orang yang membuat itu ya. Nah, jadi tapi kalau di alam kubur nanti bagaimana ya wallahu alam juga. Kamu tadi malaikat ditanyakan seumpamanya, kamu dulu membuat ini dampaknya seperti ini. Tuh, kamu disiksa dan sebagainya. Nah, itu beda nanti. Ya, kemudian di bagian kedua itu adalah penegasan. Kan ada kala kemudian diulang lagi dengan summa, itu penegasan. Bahwasanya itu kalau seumpamanya kamu tuh dulu gitu, kalau dikubur ya, tanya. Lihat tuh, ada orang takwa. Lihat tuh ada orang yang sukanya bersyukur. Hidupnya enak, kuburannya enak. Malaikat bilang gitu, kamu itu dulu tuh kacau, hidupmu durhaka, maksiatan, kemudian sukanya membuli, kemudian sukanya menghina. Lihat sambil disiksa, sambil ditunjukkan kehidupan enaknya orang itu. Oh, itu penyesalan, gambaran sebuah penyesalan orang ketika dia tidak mau hidup dengan nilai-nilai Quran. Dalam artian membangkang, dalam artian dia dusta, dalam artian dia itu sukanya berbuat kerusakan. Ya itu kacau. Makanya di situ diyakinkan betul sampai kayak ngono sebelum terlambat gitu. Apalagi kalau sekarang di dunia aja sudah dikasih gambaran. Penyesalan itu berada di akhir bukan di depan, kan gitu orang-orang dulu itu. Jadi ojo sampai nyesal diburi, pikir-pikir dime kasih ngelakuin apa-apa kan gitu, diwanti-wanti gitu. Ya memang ini dari sini gitu, karena ada itu penekanan, jadi jangan sampai gitu. Jadi makanya di situ terakhir di ayat yang kelima itu kan jelaskan ilmal yakin. Jadi hiduplah secara benar dengan Al-Quran sebagai keyakinan kita untuk menjalankan satu kehidupan. Gitu. Jangan sampai penyesalan terakhir di alam kubur nanti disiksa sudah menyesal. Kemudian bagian ketiga itu gambaran kehidupan orang yang ketika mengikuti model-model hidup kayak setan, yaitu jahim. Nah, jadi sudah dijelaskan di Quran bagaimana orang yang mengikuti kehidupan orang-orang yang istiqomah, bagaimana orang-orang yang mengikuti kehidupan orang-orang yang bertakwa itu digambarkan sedemikian. Kemudian kalau orang yang mengikuti kehidupan orang-orang yang model-model setan, itu latarunal jahim. Dan neraka jahim itu bagaimana gambarannya? Neraka jahim itu seperti yang digambarkan oleh umum kan, wah nerakanya itu dahsyat dan bagaimana. Kalau saya melihat tuh gini, orang disiksa, ketika jasadnya aja yang disiksa, mungkin masih bisa
tahan itu. Meskipun terasa tetap sakit, terus tetap sakit. Tapi kalau udah disiksa sama batin dan hatinya, sakitnya double. Itu jahim. Jadi gini gambarannya, malaikat itu gini. Orang disiksa, orang yang tak takwa itu disiksa, orang yang dolim itu disiksa, orang yang melanggar peraturan dan orang-orang yang durhaka sama Allah disiksa. Disiksa demikian rupa tuh. Lihat sama malaikat itu ditunjukkan orang yang takwa, padahal orang yang takwa itu orang yang selalu digetingi masih hidup. Tunjukkan itu lu lihat, coba itu lihat orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu hidupnya bersyukur. Dia itu istrinya ternyata orang yang disiksa tadi, istrinya orang dicintainya atau hartanya ternyata dikasihkan ke orang itu, ditunjukkan sambil dia disiksa, sambil diocehin sama malaikatnya. Itu lihat tuh orang yang dulunya kamu gitu-gituin, hidupnya enak karena dia selalu bertakwa dan bersyukur sama Allah. Kamu itu durhaka sambil disiksa, sambil disiksa. Tuh, sudah hatinya hancur, pikirannya kacau. Waduh, dulu tuh yang perjuangkan kok ternyata dikasihkan kepada yang situ. Orang yang saya cintai ternyata malah di situ. Saya disiksa habis-habisan. Sudah gambaran jahim. Kalau seumpama nanti di kuburan, di kehidupan ini pula seumpama gitu. Kalau sudah diperjuangkan sedemikian rupa, apapun itu, ternyata apa yang kita perjuangkan karena motifnya itu hanya untuk foya-foya, hanya untuk megah-megahan, hanya untuk disombong-sombongkan umpamanya. Ternyata hasilnya diberikan sama Allah kepada orang yang bertakwa. Ternyata hasilnya sama Allah diberikan oleh orang yang ternyata dibalik itu ya motifnya hidupnya ikhlas. Loh, makanya kan jangan heran kalau ada orang yang hidupnya gini. Nah, kadang dipandang itu orang itu enak-enakan aja, usaha-usahanya nggak terlalu keras, tapi kok bejo. Tapi kok dia itu barokah hidupnya. Tapi kok hidupnya kok indah gitu. Tapi hidupnya kok merasa enak ya. Tapi bang orang yang bekerja keras tuh, kerja keras pagi siang sore baru pulang malam, paginya lagi sebelum subuh berangkat. Pulang ternyata kok malah kalah sama orang yang santai. Pulau habis subuh nyantai ngaji, kemudian keluar ya tani biasa. Tahu-tahu nanti panenan hasil bagus. Aneh. Ternyata yang diusahakan orang itu lebih dari itu. Itu tadi tergantung motifnya. Bisa jadi apa yang sudah diusahakan karena motifnya itu karena inginnya sombong, karena inginnya duniawi tanpa mengikutkan Allah di dalam hatinya, ternyata Allah berikan keberkahan itu pada orang yang lain tuh. Jangan sampai seperti itu. Itu kayak itu tadi. Sudah badannya pegel semua tersiksa, batinnya tersiksa, jahim. Sampai itu terjadi. Nah, itu gambaran jahim. Nah, kalau dengan dijelaskan lagi itu summa itu jangan sampai ke jahim gitu. Nanti kalau kamu mengikuti kehidupan model setan, mengikuti model-model setan, motifnya itu keliru umpamanya. Dalam artian motifnya hanya untuk ya dihadirkan hati ini pada Allah. Maka itu tadi motifnya itu bukan dengan nilai-nilai Quran, bukan dengan nilai-nilai Islam, merusak dan lain sebagainya. Jahim tenanan. Quran sudah menjelaskan bahwasanya ini loh dampak kehidupan orang yang bertakwa. Ini loh dampak kehidupan orang-orang yang maktub dan dolim. Orang-orang yang hidupnya mengikuti model-model setan. Pasti nanti di akhir surat 8 ayat 8 itu pertanggungjawaban. Akan ditanggungjawabkan. Enak. Dalam artian ada dua bagian gini. Pertanggungjawaban orang-orang yang takwa, orang-orang yang jujur, itu enak. Gak akan sulit. Dalam artian gini, tanya malaikat, kamu dulu ngapain aja dalam hidup? Jujur enak saja. Ya saya la ilaha illallah, takwa. Saya hidup itu menunggu sholat. Kemudian kadang-kadang ya tidur itu saya gunakan untuk meninggalkan maksiat. Apa-apa itu beribadah karena Allah, itu enak, jujur. Tapi kalau orang-orang tanggung jawabnya orang-orang yang ada motif-motif tersembunyi, pasti kan sulit. Kamu dulu ngapain aja? Pasti akan disembunyikan. Wah, saya gini. Apa saya sudah tahu itu perbuatanmu. Lah, kayak gitu kan gimana nanti? Jadi pertanggungjawaban orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik sama orang-orang yang melakukan tindak kejahatan pasti itu beda. Karena dalam dunia saja kita lihat orang yang jujur sama orang yang tidak jujur. Ketika dihadapkan berdua, dia diuji, ditanya untuk ditagih pertanggungjawabannya. Orang yang pertama yang jujur tadi enak saja jawabnya. Ya silakan selidiki kalau Anda memang mencurigai saya itu mencuri.
mencurigai saya itu melakukan kejahatan, mencurigai atau apapun, silakan, welcome saya. Karena dia jujur memang. Dicari tahu sedikitnya nggak terbukti. Ya enak saja tanggung jawabnya. Maka tanggung jawab orang yang jujur dan orang yang memang takwa itu mudah, nggak terlalu sulit, nggak terlalu ribet. Tapi orang yang punya motif tadi sudah melakukan kejahatan, mencuri dan sebagainya. Tanya, kamu kan kejahatan? Udah, saya mau ke kejahatan. Udah bingung, pertama ngeles. Kedua, salam tempel. Kemudian stres karena habis untuk menutupi kejahatannya, menyuap dan sebagainya. Boleh ditanya juga bingung, aduh, buat alasan apa ya, itu kan ribet seperti itu. Maka dari itu tanggung jawabnya orang yang jujur itu enak. Nah, seperti itu. Nah, itu baik yang bisa saya tanggapi, dan ada mungkin sedikit tadi yang saya tambahkan di surat At-Takasur ini ya. Sekian dari saya, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.